Tidak harus, tapi juga boleh karena beberapa tahun lalu, 3 tahun lalu itu di Sulawesi Barat saya ingat benar itu Polri pejabatnya dan itu tidak ada yang protes dan jalan. Jadi artinya tidak harus tapi boleh. Ya. Tapi dalam kondisi seperti ini sebenarnya baik tidak, maksudnya menunjuk dua perwira itu? Ya tergantung fisiologinya gimana. Ini soal kebijakan. Jadi biar nanti presiden mengambil kebijakannya bahwa itu boleh. Memang aturan itu mengatakan setingkat eselon 1. Memang ada persamaan setingkat eselon 1 di TNI pangkat berapa. Ada memang itu rumusnya itu. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Ada yang menduga, bukan menuduh, bahwa ini idenya PDIP, titipan PDIP, agar calon PDIP di Sumut, ini agak terbalik juga, di Sumut itu bukan tentara atau polisi, tapi Jarod. Nah di Jawa Barat Baru Asaduddin, supaya dia aman terpilih. Gimana Bung Hendri? Baik, terima kasih Pak Karni. Adalah keliru dan sangat keliru kalau kebijakan dari Menteri Dalam Negeri tentang mengusulkan 2 orang Pati Polri untuk menjadi pejabat Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat yang dikait-kaitkan dengan kepentingan politik PDI Perjuangan dalam pilkada, khususnya di 2 provinsi itu. Karena memang Menteri Dalam Negeri adalah kader dari PDI Perjuangan. Tapi untuk diketahui bahwa hal itu adalah kebijakan murni dari Pak Menteri Dalam Negeri selaku pejabat pemerintah dan sama sekali tidak pernah dikonsultasikan kepada DPP PDI Perjuangan. Oleh karena itu kami menolak kalau dikatakan bahwa kebijakan itu adalah untuk kepentingan politik PDI Perjuangan. Yang kedua, logikanya, kalau memang Menteri Dalam Negeri bermaksud untuk agar menempatkan orang yang dapat atau di bawah pengaruh atau kendali dari Menteri Dalam Negeri, sudah barang tentu beliau akan menempatkan pejabat-pejabat tinggi media atau eselon 1 dari Kementerian Dalam Negeri, apakah dirjen atau apa, dan sudah barang tentu tidak akan menempatkan Pati Polri, karena Pati Polri itu tidak di bawah kendali atau tidak di bawah pengaruh dari Menteri Dalam Negeri. Pati Polri di bawah kendali dari Kapolri. Nah, selanjutnya tidak dalam rangka membela Pak Cahyokumolo, tapi secara hukum, ya, karena saya di Komisi 2, Komisi Politik dan Pemerintahan, ikut membahas berbagai ketentuan peraturan, khususnya undang-undang, termasuk peraturan KPU yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pemilu atau pilkada. Pertama, tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Dirjen Oda, oleh Pak Soni. Saya hanya ingin menggarisbawahi semua yang sudah beliau katakan. Ada yang berkaitan dengan kebijakan Mendagri tidak bertentangan dengan undang-undang atau tidak bertentangan dengan hukum. Coba kita periksa ketentuan pasal 201 ayat 9, 10, dan 11 Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada. Di dalam ketentuan ayat 10 jelas disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur
diangkat pejabat gubernur yang berasal dari pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, saya kaitkan lagi dengan undang-undang tentang ASN. 109 ayat 1, 2, dan 3, khususnya di ayat 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di situ disebutkan bahwa jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya tidak melihat ada satupun peraturan perundang-undangan yang ditabrak. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa menabrak undang-undang, baik undang-undang tentang TNI, Polri, dan sebagainya, hanya saja selalu dipersoalkan tentang netralitas. Tadi juga sudah sebutkan, ASN pun juga harus netral. Dan tidak pernah terbukti bahwa di dalam pelaksanaan pilkada, Polri dan TNI tidak netral di pilkada manapun. Nah, berkaitan dengan hal itu, artinya secara hukum tidak ada satupun ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh kebijakan Menteri Dalam Negeri. Kemudian oleh karenanya PDI Perjuangan menghormati kebijakan dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan hal itu tadi, dan kita sama-sama ketahui bahwa ini sifatnya sementara, dalam arti masih menunggu keputusan dari Presiden. Dan PDI Perjuangan bisa memahami kekhawatiran-kekhawatiran dari berbagai pihak, ya. Akan tetapi mari kita sama-sama menunggu keputusan akhir dari Presiden terkait dengan hal yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri terkait dengan 2 perwira tinggi itu tadi. Nanti apapun keputusan Presiden harus kita hormati sama-sama. Selama ini saya mendengar atau saya melihat, membaca di berbagai media, banyak politisi yang menyatakan ketidaksetujuannya, bahkan mengatakan melanggar undang-undang. Harapan saya bagi partai politik yang menganggap atau mempunyai suatu penilaian bahwa kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang, semua ada jalurnya. Sebaiknya partai politik yang bersangkutan memerintahkan kepada fraksinya, kemudian fraksi memerintahkan kepada Kapoksi dalam hal ini Kapoksi 2, ya, untuk memanggil Menteri Dalam Negeri, untuk meminta penjelasan dari Menteri Dalam Negeri terkait hal dimaksud. Jadi yang membuat gaduh ini justru pihak-pihak lain, sebetulnya tidak ada kegaduhan. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Fadlizon, ini adalah suatu kemunduran demokrasi, ini adalah membuat kegaduhan baru. Saya lihat tidak ada kegaduhan, ya, karena semua berjalan. Juga hal ini bukan hal yang baru, tapi sudah ada presiden hukum sebelumnya. Kita melihat di era Pak SBY misalnya, pada saat itu ada PJ Gubernur Jawa Timur, kalau saya tidak salah, ya, namanya Mayor Jenderal TNI H. Setia Purwaka, yang ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur, pejabat Gubernur Jawa Timur pada periode 2008-2019. Kemudian tadi sudah disebutkan, Irjen Polisi Dr. Andes Carlo Brixteu, tidak ada masalah, tidak ada keberpihakan, tidak ada ketidaknetralan. Terbukti pilkada di sana berjalan dengan baik sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Jadi saya tidak akan memperpanjang hal-hal lain yang justru nanti menimbulkan perdebatan-perdebatan yang tidak semestinya, begitu Pak Karni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada menyebut 2 presiden, ya, ada Carlo Teu, ada Jawa Timur. Terus menurut Anda kenapa sekarang ribut? Ada 2 lagi kalau saya tidak saya lupa, ya. Tapi Ya, yang pasti bahwa dengan ya, jadi dengan penunjukan terhadap anggota TNI atau Polri sebelumnya tidak terlihat atau tidak ada satupun bukti bahwa dengan pejabat gubernur yang dijabat oleh seorang anggota perwira tinggi TNI atau Polri terjadi keberpihakan atau tidak netral. Dan
Tidak ada pasal undang-undang manapun yang dilanggar. Semua ini apa yang disampaikan oleh beberapa pembicara terdahulu, khususnya Pak Fadlizon, saya melihat hanya opini-opini pribadi yang sifatnya subjektif, yang tidak ada landasan berpijaknya, tidak merupakan mempunyai nilai yuridis argumentatif. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Sony, yang kemudian tadi saya garis bawahi, itu adalah dasar hukum. Kita bicara hukum di sini. Namanya pun Indonesia Lawyers Club. Jadi para ahli hukum yang berkumpul ditambah praktisi-praktisi lain, kita membahas dari sisi hukumnya. Kalaupun ada sisi lain adalah sisi politiknya. Nah, kalau sisi politik dikaitkan dengan kepentingan politik PDI Perjuangan, sudah saya sampaikan tadi secara gamblang. Baik, apa Pak Li? Saya ingin menambahkan saja Pak Karni, sedikit aja. Pertama, kalau soal hukum saya sudah menyampaikan tadi beberapa argumentasi, saya kira sudah cukup kuat. Tapi persoalan juga masa jabatan, kita periksa ya. Masa jabatan Gubernur Jawa Barat itu akan berakhir 13 Juni 2018. Masa jabatan Gubernur Sumatera Utara akan berakhir 17 Juni 2018. Sementara pilkadanya itu adalah 27 Juni, ya kan? Tidak ada urgensi yang terlalu besar di sini untuk mengganti menjadi PLT. Biarkan saja Pak Aher tambahkan misalnya 2 minggu. Begitu juga dengan pejabat gubernur yang sekarang di Sumatera Utara, 17 Juni akan berakhir, berarti tinggal 10 hari dari masa pilkada. Ya, mungkin kalau mau berakhir ya pada saat itu di PLT kan ya bisa, tetapi itu tinggal beberapa hari saja, ibaratnya seperti itu. Jadi menurut saya itu dari hal yang teknis. Di samping tadi argumentasi yang saya kira menimbulkan satu kontroversi, ini kan jelas berarti ada masalah di situ. Ya, tapi kalau itu Pak Karni, saya perlu jelaskan. Kalau kita bicara hukum, ada dasar hukumnya. Tunggu dulu. Kalau itu jawabannya, gubernur itu kalau habis masa jabatan tidak ada opsi diperpanjang, Pak. Ya, maksud saya, ini kan masih berbicara bulan Juni, ya. Kalaupun diperpanjang itu bulan Juni tinggal berapa hari? 2 minggu. Tidak ada misalnya alasan kekurangan SDM dari Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu. Ya, pejabat tinggi media di Kementerian Dalam Negeri kan bisa pada saat itu, atau yang lain ya, yang saya kira tidak menimbulkan satu kontroversi yang tidak perlu. Boleh sekali lagi Anda mau jawab. Terkait dengan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur wakil gubernur itu sudah diatur secara tegas di dalam undang-undang tentang pilkada 201 ayat 9 itu sudah ada. Kemudian di dalam ketentuan lain mungkin nanti bisa jelaskan oleh Pak Lukman Edi, beliau wakil ketua di Komisi 2 DPR RI, itu sudah kita tentukan untuk yang berakhir masa jabatan pada bulan sekian tahun sekian itu dia berakhir di sini. Kemudian untuk yang ini, jadi ada tenggang waktu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi kita bicara undang-undang, bukan sebaiknya, semestinya, idealnya, bukan itu. Kita patokannya undang-undang, Pak Karni. Terima kasih. Baik, sekarang Pak Sisno. Apa pertanyaannya, Pak Abang Karni? Pak Sisno sebagai purnawirawan Jenderal Polri lah, melihat ramainya masalah ini bagaimana? Dan apakah tepat kalau Polri sekarang ditempatkan sebagai pejabat purnawirawan? Mungkin posisinya Bang Karni, satu saya pengamat kepolisian, dua sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia, jadi menilai dari kesarjanaan ilmu kepolisian maupun dari profesi kepolisian. ya? Kemudian Pak, selalu kita di depan moto kami, memuliakan profesi, membela yang benar dan mengoreksi yang salah. Nah, jadi dalam posisi itu kita Bang Karni udah posisikan kanan kiri nih Bang. Jadi sepertinya saya sayap kanan ya, lawannya sayap kiri. Ya, Mestinya ada tengah nih Bang. bukan supaya supaya Jenderal Sisno Ya. dekat dengan juniornya. Ya. Nah, di situ. Jadi yang pertama mungkin berbalik dulu pertanyaannya, karena jangan nanti pemahamannya beda dengan pemahaman saya, mungkin kami. Yang dimaksud dengan dui fungsi gitu loh. Kalau dui fungsi yang dimaksud dulu kan sudah ditutup tahun 97. 97. Ya,
2000 setelah setelah reformasi. Reformasi 97, kemudian di resminya itu 2000 dengan TAP MPR 7 dan TAP MPR 6, tapi pelaksanaannya di tahun 2002. Jadi sebenarnya sudah tutup. Tapi kalau menyebut itu duifungsi, buat polisi yang saya amati dan secara profesi dan keilmuan kepolisian, memang polisi ini memang duifungsi. Duifungsinya dia duduk di fungsi eksekutif, dia juga menangani atau duduk di fungsi yudikatif. Kemudian yang tadi dijelaskan ada 5 fungsi kepolisian, itu sebenarnya memang 2 fungsi juga. Satu fungsi pembinaan atau Harkamtipmas, yang kedua fungsi penegakan hukum represif. Jadi duifungsinya itu pemahamannya. Jadi kalau dari kaca, istilahnya yang tepat sekarang, polisi bermultifungsi. kalau berduifungsi sesuai dengan tadi, ya memang berduifungsi dari dulu. Tapi kalau yang dimaksud duifungsi lain, nah mungkin nanti yang lain. Tapi kemudian begini, Bang. Dalam memuliakan profesi, saya lihat tadi, boleh ngomentarin dikit dah, Pak ini Kemdagri dan polisi. Tadi belum ada surat, permintaan sudah, jawaban belum. Tapi kemudian keluar sepertinya 2 nama pati dan arahnya posisi daerah. Itu kalau saya nilai kemajuan dalam pelaksanaan KIS, bukan cium gini, KIS, koordinasi informasi, sinkronisasi dan simplikasi. Bukan main berarti Kemdagri dan Kapolri ini. Baru ngomong-ngomong untuk koordinasi tadi, informasi itu kan. Belum rapat tapi putusannya udah ada, Pak. Iya, jadi baru ngomong-ngomong. Yang kehebatannya kehebatan wartawan di media. Baru ngomong-ngomong udah dikeluarkan. Loh, itu kan pernyataan Mendagri, Iya. Pak. Itu mungkin, Pak. Kemudian kalau dari komentar tadi pembuka tadi Pak Fahri di TV yang tadi Pak sebelum mulai menabrak undang-undang, tadi di sini juga sepertinya ada. Dari kacamata saya sebagai tadi profesi maupun keilmuan kepolisian, saya pikir memang belum ada yang ditabrak. Pasal mana Bang Karni mungkin tunjukkan. Jadi kalau cerita memenuhi unsur cukup bukti, sekarang pasal itu unsur pidana mana belum ada yang dilanggar. Kalau kita ngomong lari ke perdata, mungkin juga perdata perbuatan melawan hukum mana yang dilanggar belum. Kalau dari peradilan tata usaha negara, mungkin Prof. Firman nanti itu, di mana ada pelanggaran untuk bisa di PT-UN. Dan kemudian kalau dari kacamata etik, kode etik, apa etiknya Kemdagri atau etiknya Polri ada yang dilanggar? Saya lihat mungkin belum, pengamatan saya begitu. Jadi dalam hal ini kalau ngomong tadi memuliakan profesi, bukan main ini hebat. Dan kalau itu dianggap ketanggapan dari kepolisian, bukan main hebat, Pak. Karena kalau melampaui kewenangan itu salah, Pak. Tapi kalau melampaui panggilan tugas itu prestasi. Jadi kalau tadi ada saran kenapa nggak ditolak, saya pikir itu malah mungkin polisi sebagai aparat eksekutif maupun yudikatif tidak mendukung aparat eksekutif atau Kemdagri. Kalau itu menolak. Kalau itu menerima, memberi, langsung tadi dianggap memberi, itu justru melampaui panggilan tugas, itu mestinya prestasi. Jadi saya sebagai pengamat tidak ada yang keliru mungkin di situ. Untuk tadi paling tidak 4 hukum tadi ya. Mungkin pidana mana yang dilanggar, perdata mana yang dilanggar, tata usaha negara mana yang dilanggar, dan etik, kode etik ASN maupun Polri ini mana yang dilanggar. Kemudian tadi udah banyak dijelaskan. Yang tadi kalau mengundurkan diri atau pensiun dini itu untuk menduduki jabatan. Sementara untuk menjadi PLT atau PJ kayaknya belum diatur, tapi diatur di tadi PP ya, Kepmen ya. Nah, diatur di Kepmen, jadi tidak ada yang salah. Yang salah kayaknya Bang Karni, judulnya kenapa menjadi seperti duifungsi tahun Orde Baru dulu, periode apa maksudnya era Orde Baru. Itu enggak menyinggung Orde Baru.
kembali dua fungsi jenderal. Ya. Nah, kemudian tadi kalau dianggap tadi kok sudah belum ada nama, kok sudah ada Pak Martuani, kebetulan orang Sumatera Utara ditempatkan ke Sumatera Utara, kemudian Pak Iwan, siapa Iwan Bule, orang Jawa Barat mau ditempatkan di Jawa Barat. Saya pikir itu kearifan lokal yang mungkin harus dipelihara. Artinya Pak, dia seorang putra daerah tidak akan membiarkan daerahnya itu untuk nggak bagus. Jadi bagus untuk di situ. Pasti akan membantu, oh ini nggak netral, oh ini nggak benar. Tidak mau yang akan nanti menjadi kepala daerah di situ yang tidak benar mengurus daerah itu. Jadi saya pikir sangat-sangat kalau dianggap tadi Pak Kapolri memberi itu, tapi belum padahal, belum ada yang resmi nih tadi. Tapi itu hal yang tepat. Jadi saya pikir pengamatan saya Pak, belum ada yang dilanggar, belum ada yang salah. Ya. Kalau tadi ada kemunduran demokrasi, kalau boleh komentar, mungkin bukan kemunduran demokrasi. Kalau demokrasi itu tetap ada kalah menang, ini ketakutan Pak, untuk ketakutan kalah, karena menganggap ini diposisikan untuk ada pemenangan, mungkin begitu Pak. Jadi ketakutannya dicurangi Pak. Ketakutan dicurangi. Ketakutan dicurangi itu. Jadi saya pikir netralitas tadi untuk menjadi petugas, kebetulan tidak akan dicopot jabatannya. Kalau benar asisten operasi masih tetap merangkap, dia akan memfungsikan tugas polisi. Saya pikir tidak perlu diragukan kenetralannya. Baik. Nanti menjadi juga Pak Martuani sebagai propam, apalagi propam pasti akan menjaga kenetralannya. Nah, kalau tadi Pak Asari untuk sulit itu untuk mengkriminalkan polisi, polisi udah tunduk di Undang-Undang Peradilan Pidana Umum, saya kira nggak sulit. Dan sudah ada contoh oknum pejabat polisi yang dikriminalkan atau yang dipidanakan. Jadi saya pikir susah itu kan tinggal kemajuan zaman, kemajuan ini untuk gimana untuk menyelesaikan kesulitan itu. Jadi perlu tantangan untuk kemajuan. Baik Pak Sisto. Ya, terima kasih. Sekarang Pak Sodi. Baik Bang Karni, ini untuk mengklirkan saja. Yang pertama terkait dengan statement Pak Fadlijon ya. Saya kira alternatifnya kan kalau tinggal kurang berapa hari kan 27 Juni lah itu pilkadanya, kemudian berakhir 13 Juni untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara itu 17. Kenapa nggak diperpanjang? Di undang-undang yang ada tidak diperbolehkan mengurangi maupun menambah 1 detik pun dari periode 5 tahun. Jadi ini bahasanya begitu, ini bahasanya. Jadi ini lebih ekstrim sedikit lah, kan? Tidak boleh. Jadi diperpanjang tidak bisa seperti zaman dulu masih dimungkinkan. Zaman dulu ada, sekarang tidak ada. Ini kerjaan Pak Lukman nih saya kira itu. Jadi 5 tahun fake, hari itu kemudian diisi kekosongannya. Itu yang pertama. Sehingga kenapa harus diisi oleh pejabat? Soal yang mengisi siapa tidak ada ketentuan. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian tidak dijabat oleh sekda? Nah, toh sekda juga eselon 1. Secara psikologis sekda dengan gubernur terlalu dekat karena selama ini quote and quote sekda dan gubernur ini barat ya seperti lah paling dekat ya, seperti hubungan suami istri itu loh. Itu kan sangat dekat sekali, day to day setiap hari. Artinya hubungannya psikologi itu sangat dekat. Oleh karena itu kalau itu menjadi PLT atau pejabat, yaitu lebih kemungkinan tidak netralnya lebih tinggi. Karena itu bila jarak agak jauh itu psikologi, tapi tetap kita perankan sekda untuk menjadi pelaksana harian ketika waktunya kurang 1 bulan. Jadi kalau kurang 1 bulan itu pelaksana harian itu sekda. Kalau kira gubernurnya cuti namanya pejabat sementara. Kalau pengisi kosongan karena akhir masa jabatan itu pejabat. Jadi sekda pun kita perankan dalam posisi kalau masa tinggal waktunya kurang 1 bulan itu posisinya. Kenapa tidak sekda aja jadi pejabat? Ini kan dari mulai besok itu bulan Juni dilantik 17 September itu lebih dari 3 bulan. Karena setelah saya kira itu. maksudnya. Dan dengan jarak yang cuma sekian minggu itu tidak mungkin lah seorang jenderal polisi andai kata ditempatkan lalu melakukan mobilisasi pada saat pilkada yang kurang seminggu berikutnya, terlalu apa ya, dipolitisir. Kalau misalkan isu ini andai kata jarak seminggu lah kira-kira sebelum pilkada lalu dicurigai menjadi satu gerakan politik ya.
Saya kira Pak Soni, Ya. itu pendapat subjektif tadi tentang sekda itu. Ya. Atau sespro, sama-sama subjektif. Ya, sama-sama subjektif, apalagi dikaitkan mencurigakan seperti suami istri dan sebagainya dekat itu. Saya kira sangat subjektif. Itu tidak boleh juga ada pendapat seperti itu. Kalau gitu dikecualikan saja di dalam undang-undang. Ya. Jadi saya kira tidak boleh ada yang subjektif. Tapi ini kan yang namanya pilkada ini pesta demokrasi yang diisi atau pesertanya juga partai-partai politik. Kalau partai-partai politik keberatan, ya ada yang keberatan, begitu juga misalnya kandidat keberatan, ini harus ditimbang oleh pemerintah sebagai penyelenggara yang netral dan profesional. Saya kira itu. Baik. Satu kalimat, Kamari. Satu kata, satu kalimat. Satu kalimat lah, satu bait lah. Tadi mungkin Pak Fadlizon tadi salah satunya kan untuk kenapa tidak memperpanjang pejabat gubernur tadi yang aktif di. Nah, itu sudah dijelaskan kan? Sudah. Tapi Tidak kalau bisa saya dimulai. pendapat saya kalau itu yang dilakukan gubernur itu dari partai politik malah itu tidak akan netral. Baik, kita rehat dulu pemirsa.